Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Ayo teman-teman, sekali lagi kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, Cin ini mau tanya dulu adik-adik, pagi ini kita sudah akan memulai ibadah kita. Adik-adik sudah siap semua? Ya, pasti sudah siap ya. Sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng. Ya, bagi adik-adik yang baru bergabung di kelas anak tanggung. Wah, Cin ini mau ucapkan selamat datang ya. Selamat beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak yang sudah lama di kelas tanggung. Nah, adik-adik sebelumnya Cinini mau absen dulu mengenai alat-alat yang harus atau buku yang harus adik-adik siapkan. Pertama, Alkitabnya sudah siap? Alkitabnya adik-adik. Nah, ini Alkitabnya. Lalu kidung cerianya. Kidung cerianya sudah siap? Iya, sudah ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau mencatat apa-apa yang disampaikan nanti di dalam ibadah ini, boleh adik-adik siapkan buku dan pulpennya. Sudah? Oke, kalau semua sudah siap, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dulu sebelum kita masuk di dalam doa. Adik-adik, buka kidung cerianya. Kidung ceria 119, kita akan menyanyi dari bait pertama dan bait kedua. Kidung ceria 119, baitnya yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Kita kenal
Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik, semua lipat tangan, sikap berdoa mana? Ya, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini, pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sudah membangunkan kami, mempersiapkan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan, di mana kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kini tibalah saatnya kita akan membaca Mazmur adik-adik. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Baik, kita akan membuka dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Cini ini akan membantu adik-adik untuk membacakan Mazmur ini. Adik-adik menyimak dari rumah ya. Oke, kita mulai ya adik-adik. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Demikian adik-adik pembacaan Mazmur kita hari ini. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan cerita sekarang. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Adik-adik silakan menyimak ya pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Engku William. Silakan Engku William. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar dapat kami camkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk kepada cerita, marilah kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayat 29. Engku akan membacakannya untuk kita semua. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu.
sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadaku, kami tidak menerima surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar dari kisah Paulus yang sangat giat memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh orang. Adik-adik sekalian, adik-adik pada tahu nggak sih apa keselamatan itu? Nah, adik-adik, keselamatan itu adalah keselamatan yang kita terima dari Yesus akan dosa yang kita lakukan melalui tebusan dari Yesus yang rela mati di kayu salib untuk dosa kita. Jadi adik-adik sekalian, jika setiap orang percaya kepada Yesus, maka mereka akan menerima keselamatan yang daripada Yesus itu. Nah, dalam teks yang baru saja kita baca, keselamatan inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus selama masa hidupnya. Paulus memberitakan keselamatan kepada setiap orang agar mereka mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dari setiap manusia yang ada di bumi. Sehingga Rasul Paulus sangat giat betul dalam memberitakan keselamatan ini. Namun adik-adik, dalam memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, kerap sekali loh Rasul Paulus itu ditolak oleh banyak orang. Bahkan dalam teks yang kita baca pada ayat 18, Paulus sering sekali ingin dijatuhkan ke dalam penjara, bahkan sampai ingin dihukum mati. Nah, adik-adik tahu sendiri dong bagaimana rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam memberitakan keselamatan ini kepada seluruh bangsa. Namun adik-adik, kita perlu tahu, sebenarnya apakah Paulus akan menyerah? Tentu tidak. Bahkan Rasul Paulus dalam rintangan yang dihadapinya, maupun ia ingin dipenjara, ingin dihukum mati, ia tetap gigih memberitakan Injil keselamatan walau rintangan itu ada di depan matanya. Bahkan kita tahu sendiri adik-adik bahwa Rasul Paulus juga tetap gigih memberitakan Injil keselamatan meskipun ia sedang berada dalam penjara, bukan?
Paulus yakin bahwa setiap pelayanan pemberitaan yang ia lakukan, Roh Kudus pasti beserta dengan dirinya. Itulah keyakinan yang dipegang teguh oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, semangat ini juga sama loh seperti semangat pahlawan kemerdekaan Indonesia yang sangat gigih untuk merebut kemenangan dari Belanda dalam masa penjajahan dulu. Meskipun dengan keterbatasan, dengan bambu runcing saja, justru pahlawan kita dapat menang melawan penjajah dan mengusir mereka pergi, bukan? Nah, adik-adik, sama seperti Rasul Paulus pada zamannya dulu, saat ini tugas untuk memberitakan kabar baik merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab adik-adik dan juga enci dan engku. Nah, maka seperti Rasul Paulus yang sangat gigih memberitakan Injil itu, tentu kita juga harusnya bisa gigih dan semangat untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Ini juga menjadi bukti loh adik-adik bahwa kita itu adalah pengikut Kristus di masa kini. Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Gimana sih caranya kita memberitakan keselamatan itu? Kan kita nggak bisa berkhotbah seperti Rasul Paulus. Nah, adik-adik, ada beberapa cara yang kita bisa berikan untuk memberitakan Injil keselamatan, yaitu dengan karya hidup kita sehari-hari, mengasihi sesama, menolong orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan-tindakan ini juga merupakan tindakan memberitakan keselamatan loh. Nah, jadi adik-adik, semangat Paulus harus menjadi teladan kita untuk turut semangat memberitakan keselamatan bagi orang-orang di masa kini. Meskipun dalam hambatan dan tantangan, seperti Paulus, adik-adik juga harus terus mengasihi sesama, menolong teman yang kesusahan, sayang kepada papa mama, dan baik kepada adik dan kakak di rumah ya. Semangat memberitakan keselamatan. Tuhan Yesus pasti beserta kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, Enci mau nanya nih, ada yang tahu nggak besok hari apa? Iya, besok adalah hari kemerdekaan Indonesia. Hayo, yang keberapa? Nah, adik-adik, yuk jawab-jawab pertanyaan seru yuk terkait dengan hari kemerdekaan kita di link yang akan Ci kasih nanti. Adik-adik masih ingat kan yang tadi diceritain ku William mengenai Rasul Paulus? Bahkan di saat keterbatasannya, Rasul Paulus masih memberitakan firman bagi sesama. Menurut Enci, Rasul Paulus itu merupakan pahlawan dalam masanya.
Enci sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pahlawan-pahlawan Indonesia. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Yuk kita langsung aja yuk. Adik-adik silakan masuk ke dalam tautan bit.ly, PA, strip AT, strip NZ. Nanti Enci juga akan share linknya di grup ya, tinggal diklik aja kalau yang di grup. Bagi adik-adik yang belum masuk grup, bisa langsung menghubungi Enci Sari di 0818 942 609. Ci tunggu ya jawaban adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa sapaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami. Bersama mama, papa, dan kakak, adik, serta saudara-saudara kami yang terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah kami kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam menghadapi kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami sehingga kami dapat bersekolah dengan baik walaupun dengan sistem online. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, kakak, dan adik kami. Berikanlah damai, sejahtera, dan sukacita, serta berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, berkati juga gereja GPIB di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta kami di dalam pelayanannya dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah negara kami Republik Indonesia. Berkati juga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajarannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat di dalam memimpin bangsa Indonesia agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Tuhan akan jamah dan sembuhkan mereka supaya dapat sehat kembali dan dapat melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tuhan Yesus, berkati juga para pelayan PLKPA yang senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, sukacita, berkat, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Padanya
Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita masuk ke warta PA. Warta PA yang pertama ialah IHM-PA dimulai pukul 9.00 WIB. Warta PA selanjutnya, persembahan adik-adik dapat diserahkan langsung ke gereja, atau adik-adik dapat transfer ke rekening GPIB Jemaat Nazaret. Warta PA selanjutnya ialah ucapan terima kasih untuk adik Darlene yang telah memberikan puji-pujian pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik Darlene. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, terkhusus kepada kakak-kakak pelayan PA dan juga anak-anak pelayan. Pada kesempatan ini, izinkan kami mewakili Komisi Pelkes mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan yang diberikan oleh anak-anak pelayan dari acara Widya Wisata Online. Wow, sebesar Rp750.000. Sumbangan ini telah disalurkan kepada warga diakonia penerima santunan pada hari Sabtu yang lalu. Kiranya sumbangan ini bermanfaat dan berguna bagi penerima santunan, dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak pelayan dari sekarang dan ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 203 dengan judul Berkumandang Suara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyetak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyetak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyetak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyetak yang terlelap. Adik-adik, marilah kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak yang rendah hati dan juga menolongkan sesama dan tetap setia kepadamu.
Berilah kami juga hikmat agar kami rajin membaca Alkitab dan berdoa dan senantiasa mencari Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pendidikan mereka, dan lindungilah mereka juga dari segala sesuatu. Kiranya Tuhan menyertai mereka senantiasa. Semoga kita semua dibimbing dan dilindungi dan diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.